Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam di rumah Bang Nana. Yang jawab salam saya doain kagak kena virus corona. Daun salam di rumah Bang Jaya. Tinggalan tadi kagak. Yang jawab salam saya doain semuanya jadi orang kaya. Jawab salam yang kompak. Pohon salam di rumah Bang Anas. Yang jawab salam saya doain ibu-ibu gurunya utangnya pada lunas. Bututnya kenceng, utang paling banyak. Sama saya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu nabiyyan wa rasulah. Allahumma wa salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Alla ta'alu alayya wa tuni muslimin rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la ghaiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad baini wa bainan nasi minar rijali wan nisa'i 'ashikin. Allahu la syarika lahu Muhammadun abduhu wa rasuluhu tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, khususon kepada Ketua Yayasan SDIT Al-Ikhlas 86, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Haji Bambang Rusmianto, yang terhormat Bapak Haji Dudung Darmaswita, yang terhormat Bapak Haji Hadianto, yang terhormat Bapak Edi Santoso, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Luqmanul Hakim LCMA, yang kita doakan semoga seluruh sivitas akademika SDIT Al-Ikhlas selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan di dalam kehidupannya. Yang sama-sama kita cintai kepala sekolah kita yang paling ganteng sedunia katanya, yaitu Bapak Suhada Akum SPDI, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Komite SDIT Al-Ikhlas, yang terhormat Ketua Panitia Isra dan Mi'raj Al-Ustadz Irwan Hermawan HSI, yang enggak lupa juga kepada MC kita yang sangat populer di Kalimantan, jauh amat ya, Bapak Ustadz Timin Susanto SPDI, para dewan guru, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan anak-anakku semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu mencintai baginda Rasul dan termasuk orang-orang yang akan dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, para dewan guru yang saya cintai, insya Allah saya tidak akan berpanjang kalam. Insya Allah kira-kira mungkin 10 menit. Kalau udah 10 menit mohon MC-nya sedikit batuk ya,
Ya kalau masih ceramah terus batuknya 2 kali. Ya kalau 3 kali itu namanya bengek ya. Ya pada kesempatan kali ini saya teringat ketika dulu dosen saya mengatakan bahwa salah satu peristiwa terbesar di dalam sejarah kehidupan manusia, apapun dia agamanya, ternyata yang paling istimewa, the greatest moment in this world, yaitu peristiwa baginda Rasul, peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak pernah terjadi di dalam sejarah agama lain kecuali ajaran agama Islam. Maka peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat istimewa, dilakukan oleh orang yang sangat istimewa dan memiliki satu kado yang sangat indah dan sangat istimewa, yaitu sholat 5 waktu, as-salawatul khamsu, ibadah sholat. Makanya kalau kata Baginda Rasul memberikan 2 argumentasi ibadah sholat. Di dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan yang pertama, as-salatu imaduddin. Wajib Allah sedua. Ya emang begini ya. Ini soalnya ini setengah-setengah. Setengah di Malaysia, setengah ada di Kalimantan. Namanya juga live streaming. Ya. Ya. Kata baginda Rasul, as-salatu imaduddin yang pertama. Kemudian yang kedua, as-salatu mi'rajul mu'minin, salat adalah merupakan mi'rajnya orang yang beriman. Yang pertama, as-salatu imaduddin, salat adalah merupakan tiang agama. Kalau kita lihat kaji secara logika, sebuah rumah masih akan berdiri tegak walaupun dia tanpa pintu yang megah. Sebuah rumah akan berdiri tegak walaupun dia tanpa jendela yang bagus. Sebuah rumah akan tetap berdiri tegak walaupun dia tanpa atap yang sangat mewah. Tapi sebuah rumah tidak akan tegak berdiri tanpa tiang-tiang di sekitarnya. Do you understand? Right or not? Sohai amla wahingtum. Alhamdulillah. Memang saya di sini kalau lihat tadi Pak Haji Lukman ini sedikit mengganggu konsentrasi saya. Ini karena kenapa? Karena tadi yang pertama saya lihat, ya Allah, anak kita bacaannya bagus banget. Itu mirip kayak suaranya Bu Haji Tuti kalau lagi ngaji. Benar ya Allah. Ya, makanya kalau saya lihat di sini nih apa namanya nih aura-auranya nih aura Quran semua. Ya. Nggak ada yang auranya aur-auran. Ya, makanya saya pengen tahu nih kalau kata Pak Haji Lukman biasanya yang rajin setoran itu yang laki-laki katanya. Ya, kalau perempuan katanya rada-rada ribet. Iya, jadi tanya, kok nggak setoran? Enggak, lagi merah katanya. Iya, setoran merah. Ada yang 60 tahun, setoran enggak masih merah. Ya Allah, merah terus. Ya. Coba ya, saya mau tes sejenak ya sambil saya mikir. Ini baru jam 10 kurang 10 menit. Insya Allah jam 12 kita kelar. Ya lama amat ya. Ya. Ya, coba Bu Haji ya, saya tes ya supaya suasana kita menjadi cair. Ya. Coba yang cowok Pak Eko, silakan Pak Eko. Ini kalau saya lihat nih Pak Eko hafalannya paling bagus Pak Haji Lukman. Ya, silakan yang bapak-bapak silakan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Asalli. Laki-laki yang ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Saya lihat ini pura-pura nggak tahu. Saya pengen tahu sekali lagi. Coba bapak-bapaknya boleh jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Nggak usah diterusin, saya tahu mang bapak-bapaknya pinter. Coba ibu-ibunya saya pengen dengar jawab yang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Alhamdulillah.
Ya ciri-ciri yang rajin setoran gitu ya. Ya semuanya Allah, Al-Baqarah Allah, Al-Imran Allah, sampai An-Nas Allah, Allah semuanya. Ya. Yang pertama kata baginda Rasul as-salatu imaduddin. Kemudian yang kedua kata baginda Rasul as-salatu mi'rajul mu'minin. Kalau seandainya baginda Rasul punya peristiwa Isra dan Mi'raj, maka kita umatnya punya yang namanya Mi'raj, yaitu yang namanya ibadah sol. Ya silakan sehari ini boleh duduk. Lah jadi kagak ngeliatin kita gara-gara Bu Yati ya. Iya, nggak apa-apa Bu Yati. Ya. Ya. Ini di mana tuh? Ya. Ya. As-salatu mi'rajul mu'minin, salat adalah merupakan mi'rajnya orang yang beriman. Baginda Rasul punya Isra Mi'raj, kita umatnya punya yang namanya Mi'raj, yaitu ibadah salat. Artinya apa? Ketika kita sebagai manusia, ketika ada seorang sastrawan mengatakan, jika engkau ingin menangis silakan menangis, jika engkau ingin tertawa silakan tertawa, karena tertawa dan menangis adalah dua merupakan sisi mata uang di dalam kehidupan ini. Ketika kita dalam sebuah masalah, ketika kita dalam kondisi galau, ketika kita diputuskan seorang kekasih yang kita cintai, kita hampir ya Allah hutang berlilit, motor hutang, mobil hutang, kemana kita harus mengadu? Mi'raj kepada Allah, minta kepada ya Allah, saya punya utang mobil, minta ke Allah. Saya punya utang motor, minta ke Allah. Saya punya utang rumah, minta kepada Allah. Saya minta kepada Allah. Tapi ngomongnya di samping kuping suami, bang, ono utang motor belum dibayar, bayarlah bang. Minta Allah, ngomongnya di kuping suami. Bu Haji praktekin ya. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam kitab Durratun Nasihin di sana dijelaskan bahwa satu saat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan menuju masjid. Ketika menuju masjid ternyata ada iblis. Pamarullah kenal iblis, Bu Tuti kenal iblis. Kok ngeliatnya ke saya mirip iblis kita ya? Kesian deh loh. Jalan-jalan ke kanal nggak lupa beli gado-gado, panggilan Bang Zainal, katanya gantengnya kayak Aliando. Samping kiri kayak Sahrukan, samping kanan kayak Jedebkan, dari belakang kayak Amitabh Bachchan, dari depan kayak Dakocan, sama aja ya. Ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menuju masjid, kemudian dia melihat iblis. Baginda Rasul seraya bertanya, ya iblis, matas nauna wa iblis, apa yang kau kerjakan di sini? Biasanya engkau ngetem bukan di masjid, engkau ngetem di tempat yang maksiat, tempat munkarat. Kenapa engkau ngetemnya di masjid? Oh, ternyata kata iblis, ya Rasulullah, uridu an adkhula hadzal masjidah wa uwaswisa hadzal musalli walakin akhafu min hadzal rajulin naim. Kata iblis, ya Rasulullah, saya pengen masuk ke dalam masjid, tapi ketika saya ingin melangkahkan kaki saya, kaki kanan saya baru melangkah ke masjid, tiba-tiba hati saya tersentak. Kenapa? Di sampingnya ada orang yang sholat, tapi di sampingnya lagi ada orang yang tertidur. Saya tidak takut kepada orang yang sholat, tapi saya tidak takut kepada orang yang tidur. Baginda Rasul bingung, Blis ini Blis. Blis! Ya iseng ya sayang. Ya ini lama-lama tenggorokan habis. Yang saya kalau di mana-mana ceramah bener ya, pakai susu saya. Di sini akhir apa itu? Bener. Saya kalau ceramah di mana-mana baru megang mic aja udah 1 juta. Saya telan 15 juta. Ini mana tuh? Ya. Kemudian apa? Kata Rasulullah, ya iblisu lima la takhafu min hadzal musalli fa huwa fil ibadati wal munajati walakin takhafu min hadzal rajulin naim fa huwa fil ghaflah. Kata baginda Rasul, hei iblis, kenapa engkau tidak takut kepada orang yang lagi sholat? Orang yang lagi sholat, fahuwa fil ibadat wal munajat, dia lagi memohon munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi engkau takut kepada orang yang tidur, fahuwa fil ghaflati, dia dalam keadaan layla dan dalam keadaan lupa. Oh, ternyata kata iblis, ya Rasulullah, li'annal musalli fahuwa jahilun. Orang yang lagi sholat ini orang yang rada jahil, yang rada stupid, enggak paham. Makanya di dalam kitab Matan Zubad fi ilmil fiqh
fiqhi ala mazhabi Imam Syafi'i, Ibnu Ruslan mengatakan begini, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang mengerjakan satu perbuatan tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka perbuatannya akan ditolak, tidak diterima oleh Allah. Nah, kemudian apa? Setan ngelihat ini yang namanya orang yang sholat, dilihat apa? Dia orang yang bodoh. Bener. Ketika lagi takbir, Allahu Akbar, dia baca surat Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kayak hafalan di Pak Haji Lukman, baru ngapal 5 menit, takut lupa, cepet-cepet. Kalau digentak salah sedikit, salah semuanya buyar. Ada yang begitu bener ngomong sama saya. Bener, tapi jangan cerita. Ntar orang nggak marah sama saya. Iya gitu. Iya, makanya Pak, dulu saya diajarin begini Zainal, kalau pengen ngapal pertama apa? Tajwid yang pertama. Kemudian kedua, kalau seandainya udah tajwid, kemudian baru tasin, suaranya bagus. Yang ketiga, baru pakai nada, nggak apa-apa. Tapi kalau katanya kalau kita pakai nada, itu biasanya apa? Yang biasa ngapalnya cepet, kalau dilambatin jadi lupa. Misalnya begini, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, amin. Nah, itu biasanya kalau disuruh pelan-pelan lupa. Alhamdulillahirabbil alamin, lupa dia. Tapi kalau biasa lambat, insya Allah. Makanya apa? Dikatakan apa? Zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasana yazidul Qur'ana husnan. Bacanya pakai seni, cakep. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu murotal tanggal 20 cekak, nggak punya duit. Tapi kalau murotalnya apa yang gagah, udah tanggal 25 pagi setoran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Tanggal 25 setoran sama julukan begitu tuh. Iya, gagah iya. Jadi setoran. Ini kemudian apa? Ketika setan lihat, dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iya. Karena berdua, iya karena stain. Kata setan tuh, aku bilang apa? Orangnya sendiri kenapa dia bilang berdua katanya? Dia baca, gaya baru ngapalin, baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin, ala siratim mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tuh, kata malaikat lagi, bener kan? Kagak bisa. Ya, sampai dia baca tahiyatul At-tahiyatul mubarakatus salawatun thayyibatun. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad masna. Allahu akbar, la ilaha illallah. Tuh, gua bilang kan salah lagi, ditandain sama itu malaikat. Kemudian apa? Ketika dia apa? Udah selesai sholat, kemudian apa? Kata baginda Rasul, makanya apa? Itu la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan sama orang yang berilmu sama orang yang enggak berilmu, orang yang tahu sama orang yang enggak tahu. Nih yang terakhir dari saya, pas 10 menit yang terakhir dari saya, ketika baginda Rasul bilang begini, Bu Haji, Allah Bu Haji ya, saya doain nanti punya mobil Fortuner ya Bu Haji. Saya senangnya godain Bu Haji aja dari dulu sama saya begitu dia ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Allah, ulangi ya, yang Allahnya kenceng saya doain anu dah ya, sukses dah ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kata baginda Rasul, siapa yang pengen bahagia hidup dunia maka harus dengan siapa yang pengen bahagia akhirat harus dengan siapa yang pengen bahagia hidup dunia akhirat maka juga harus dengan pengen jadi guru harus punya pengen jadi RT harus punya pengen jadi RW harus punya pengen jadi presiden harus punya pengen jadi menteri harus punya ilmu. Jangan selagu-lagunya, karena kenapa? Yang namanya kalau ngasih fatwa jarang sembarangan. Kalau seandainya ngasih fatwa salah, itu urusannya di akhirat siknyanya panjang.
Maka kalau ada yang bilang katanya azan gak boleh keras-keras, emang betul. Dari dulu saya diajarin sama guru saya, Zainal, kalau yang namanya azan kagak boleh keras-keras. Bagaimana azan itu keras? Keras, kagak boleh yang namanya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu yang namanya azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.